Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam tema kita di bulan ini, yaitu The Wonderful of Jesus atau keajaiban Yesus. Di bagian ketiga, poin yang kelima, kita mau belajar secara khusus tentang Petrus berjalan di atas air. Ini sesuatu yang wow gitu saudara. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, ya itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mungkin orang langsung berkata, dia Tuhan, dia pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia pemegang kendali atas segala yang ada. Kalau dia bisa berjalan di atas air, wajar saja katanya. Tapi kalau Petrus berjalan di atas air, ada sesuatu di dalamnya. Nah, itu yang kita mau belajar pada malam hari ini. Saya ajak kita membaca ayat ini dulu dari Matius pasal 14 ayat 28 sampai seterusnya. Dengan bersuara bersama-sama. Setelah itu ketiga, 1, 2, 3, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Next. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kembali dulu ke slide atas. Dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kenapa Petrus berkata begitu kepada Tuhan? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hal ini karena mereka nggak bisa mengenal Yesus dengan jelas. Mereka nggak bisa melihat Yesus dengan jelas. Alasannya apa? Pertama, gelombang. Karena ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus mengikuti irama gelombang, naik turun. Perahu murid juga mengikuti irama gelombang. Menurut penelitian modern, kalau angin sakal turun ke laut atau ke danau, gelombang yang dihasilkan sekitar 2-4 meter. Sehingga waktu Yesus datang, di dalam kitab Markus dikatakan sesosok muncul dan ingin melewati mereka. Mereka nggak bisa melihat Yesus dengan jelas. Karena kalau gelombangnya naik, perahu di sini, Yesus di sebelah sana, itu tertutup oleh gelombang. Nah, yang kedua, kenapa mereka nggak bisa mengenali Yesus dengan jelas? Karena kejadian ini bisa dikatakan tengah malam buta atau pagi-pagi buta. Karena ini kejadiannya jam 3 subuh. Dan waktu Yesus berjalan di atas air itu, angin sakal masih bertiup begitu kencangnya. Artinya ada kemungkinan awan begitu gelap pekat, tidak kelihatan apa-apa karena tengah malam buta. Dan situasinya angin kencang, angin sakal dan gelombang. Tapi mereka mendengar suara Yesus yang berkata begini, jangan takut, tenanglah, ini aku. Mereka mendengar suara itu. Mereka mengenal suara itu. Tapi mereka nggak bisa melihat Yesus. Oleh karenanya Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Artinya Petrus ingin memastikan, ini benar Tuhan apa bukan? Next, kita lihat slide-nya. Petrus ingin diyakinkan apakah itu benar suara Yesus. Dia meminta kepada Yesus untuk disuruh datang berjalan di atas air. Dan suara itu menjawab, datanglah. Maka Petrus mulai keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus dengan iman mentaati perintah Yesus. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia dapat berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air pukul 3 dini hari. Untuk membuktikan bahwa suara itu benar dari Yesus. Ketika Petrus mendengar jawaban dari Yesus, datanglah, dia benaran datang.
turun dari perahu itu. Pertanyaannya begini, saudara. Ketika Yesus berkata begini, tenanglah, jangan takut, ini aku. Kira-kira yang mendengar suara itu hanya Petrus atau semua murid yang ada di perahu itu? Semua. Tapi perhatikan, hanya Petrus yang merespon dari suara itu. Dan ketika Petrus mulai turun dari perahu itu, angin sakal masih mengamuk, gelombang masih naik turun 2 sampai 4 meter tingginya. Kira-kira pernyataan para murid apa sih ya? Yang lain. Atau kalau saudara salah satu dari murid itu, kira-kira saudara ngomong apa sama Petrus? Betul. Saya bayangkan begitu. Mungkin kita akan berkata, Petrus, nuansi betul nelayan senior di Galilea ini. Tapi kalau situasinya model begini, nggak kelihatan apa-apa, dan gelombang masih menggelora begitu dahsyatnya, mengamuk, nggak ada artinya nelayan senior di sini. Kau sedang cari mati. Dengar suara Tuhan sih oke-oke aja, tapi mau pergunakan hikmatmu sedikit. Halo? Dan ini gambaran dari kehidupan yang kita hidupi dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Ketika kita berkomitmen mulai serius menanggapi dan mentaati perintah Tuhan, mungkin aja ada orang di sekelilingmu yang menyatakan diri orang percaya, murid Kristus. Ya pikir-pikir dikit lah. Bagaimanapun kita harus berhikmat. Karena kalau begini caranya bisa mati kita. Coba kita bawa diri kita di peristiwa itu. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang terlibat dengan murid-murid lain itu ngomelin Petrus tuh. Saya juga mungkin akan katakan begitu kepada Petrus. Nggak usah sok beriman lah, nggak usah sok dengar suara guru, atau sekalipun itu suara guru, coba lihatlah gelombang itu, coba rasakanlah tiupan angin itu. Nekat kamu mau turun. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Petrus dengan imannya mentaati perintah Yesus. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan. Apa itu? Dia bisa berjalan di atas air. Pesan moralnya dengar baik. Perhatikan. Orang yang akan melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam hidupnya, hanya mereka yang benar-benar mau melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Amin. Murid boleh ada 12 orang di perahu, tapi hanya Petrus seorang yang bisa mengalami dan bisa bercerita bagaimana rasanya jalan di atas air. Karena apa? Hanya Petrus yang berani melangkah dengan iman mentaati Tuhan. Kalau saudara mau mengalami hal-hal besar dari Tuhan, saudara harus berani melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Yang arti katakan amin. Ini semua punya makna bagi kita. Selama saudara seperti 11 murid yang lain itu, saudara tidak akan pernah merasakan sensasi jalan di atas air. Enggak pernah. Selama kita beriman yang biasa-biasa aja kepada Kristus, kita tidak akan pernah mengalami pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Karena itu hanya bagian orang-orang yang berani keluar dari conversionnya. Tuhan memberikan kita kesempatan mengalami hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa. Tapi Tuhan minta kita keluar dari zona nyaman itu, mempraktekkan iman sejati kepada Tuhan. Petrus berjalan mendekati Yesus, tapi dia mulai merasakan hembusan angin sakal dan gelora ombak. Akhirnya dia menjadi takut. Imannya mulai berkurang
atau tawar sebenarnya tepatnya dari teks asli itu, saudara. Akibatnya dia tenggelam. Tapi di dalam kondisi tenggelam, Petrus berseru minta tolong kepada Yesus. Dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Kalau terjemahan King James Version berkata, Lord save me. Bukan hanya tolong tapi selamatkan aku. Bapak perhatikan, ini menarik. Petrus berjalan keluar dari perahu mendekati Yesus. Berhasil? Berhasil. Tetapi dikatakan dia mulai merasakan hembusan angin sakal dan gelora ombak. Pertanyaannya lagi bagi kita. Apakah angin sakal itu baru terjadi dan ombak itu sehingga Petrus baru merasakannya? Apakah begitu? Oh, Alkitab tidak berkata begitu. Ini kejadian jam 3 subuh. Dari jam 6 sore mereka sudah dihadang angin sakal sama ombak. Bisa nangkap, saudara? Artinya ombak ini ada, angin sakal ini dihadapi, itu bukan peristiwa baru. Dari mereka berangkat dari pinggir pantai, mereka sudah berhadapan dengan angin sakal dan gelombang yang besar itu. Tapi kenapa sekarang Petrus baru merasakan tiupan angin itu? Bukankah 9 jam mereka 12 orang sudah menghadapi gelombang dan angin sakal itu, mereka mengayuh perahu setengah mati? Bukankah demikian? Tapi kenapa baru sekarang dia dikatakan dia mulai merasakan tiupan angin itu? Ini perlu perenungan bagi kita, saudara. Perlu perenungan bagi kita. Sekali lagi, 9 jam mereka menghadapi angin sakal dan juga gelombang. Artinya angin itu bukan baru muncul. Artinya gelombang itu bukan baru ada. Dari tadi sudah ada. Dari 9 jam yang lalu sudah ada. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan Petrus merasakan hembusan angin sakal dan gelora ombak? Artinya itu begini. Sekarang Petrus hati dan pikirannya mulai tertuju kepada angin sakal dan ombak itu. Dan ketika hatinya, pikirannya mulai tertuju kepada besarnya gelombang dan dahsyatnya terpaan angin sakal, itulah yang membuat dia mulai bimbang. Akhirnya imannya mulai tawar. Bukan tidak beriman. Petrus itu ada imannya. Cuman pada saat itu imannya itu menjadi tawar. Kalau kita belajar dari teks Alkitab berbahasa Yunani itu begitu. Itu prinsipnya sama seperti seseorang minum obat tapi pendorongnya susu. Obat sepaten apapun, kalau dia diminum bersama dengan susu, khasiat obatnya itu menjadi tawar, nggak berfungsi. Ada obatnya, ada, diminum, tapi nggak berfungsi. Karena apa? Karena diminum bersamaan dengan susu. Kira-kira begitu. Ada iman Petrus, ada, tapi menjadi tawar. Karena apa? Ada angin sakal dan gelombang yang mencuri pikiran dan perhatiannya. Sekarang membuat hatinya tertuju kepada gelombang itu dan bukan lagi kepada Yesus. Paham, saudara ya? Ngerti ya? Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ketika dia tenggelam, dia cepat berteriak, Tuhan tolong aku. Next, kita lihat lagi. Apakah murid-murid yang lain yang berada di dalam perahu mendengar ketika Petrus berseru minta tolong kepada Yesus? Kira-kira dengar enggak sih? Dengar. Kalau suara Yesus aja mereka dengar, Petrus aja belum sampai ke Yesus, pasti dengar. Nah, saudara perhatikan. Kalau para murid itu mendengarnya, mereka sudah bisa membayangkan bahwa Petrus tenggelam ke dalam air. Udah itu aja yang ada di otak mereka, di gambaran, di bayangan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melihat
Yesus dan Petrus dengan jelas. Mereka semua tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak dapat melihat dengan jelas baik Yesus maupun Petrus. Terhalang oleh gelombang, terhalang oleh pekatnya malam pada malam itu. Tapi mereka ada dengar suara, Lord save me. Kembali saya mau menggugah pikiran kita. Kalau saudara salah satu dari murid yang ada di perahu itu, kira-kira saudara komennya sama Petrus apa? Kan Tuhan Petrus, dari tadi aku sudah bilang, saya tadi sudah sampaikan, berhikmat dikit Petrus. Sekarang rasain kamu. Kita nggak bisa tolong kamu suasana begini. Ya mati-mati sendiri aja lah. Karena mereka dengar. Dan saya mau katakan sekali lagi, itu gambaran dari hidup yang kita jalani juga. Ketika engkau mengikuti dan mentaati perintah Tuhan, dan di dalamnya seperti ada trouble, seperti ada masalah. Orang yang tadinya mengkritik saudara itu mulai berkata, kan apa kataku? Nggak usah terlalu rohani. Percaya Yesus bolehlah, tapi jangan fanatik-fanatik amatlah. Yang sedang-sedang saja. Nah, apa jadinya? Lihat kan? Jadi masalah. Lihat kan? Jadi tenggelam. Saya berharap saudara bukan dari ke-11 murid yang berkomentar negatif ketika Petrus tenggelam. Tapi saya percaya itu terjadi. Kenapa? Karena saat ini hal seperti itu juga masih terjadi. Sering kita lihat. Bahkan ketika ada orang, anak Tuhan, murid Yesus, sedang mempraktekkan imannya dengan sungguh-sungguh, kita menonton, kita melihat, kita menanti kejatuhannya. Ketika dia jatuh, kesandung kita, nah kan apa kataku? Lihat. Halo. Saya berharap kita tidak melontarkan komentar-komentar seperti itu ketika kita melihat ada murid Yesus anak Tuhan yang sedang mempraktekkan imannya dengan sungguh-sungguh, tapi sedang menghadapi masalah. Tapi biarlah kita menjadi support system untuk mereka yang mengalami seperti itu, supaya mereka bangkit kembali di dalam Tuhan. Next. Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Artinya jarak antara Petrus dengan Yesus itu cukup dekat, hanya sekitar 50 cm. Kan Yesus langsung ulurkan tangannya. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong aku, kan Yesus langsung ulurkan tangannya. Artinya apa? Artinya bahwa Petrus itu sudah sangat dekat dengan Yesus. Perjalanannya dari perahu itu untuk datang kepada Yesus sebenarnya tinggal 50 cm. Nah, ini harus menjadi perenungan yang dalam juga bagi kita. Kenapa dia malah tenggelam? Bukankah dari tadi dia keluar dari perahu berjalan dengan santai di atas gelombang itu? Dan dia berhasil? Kenapa setelah dekat kepada Yesus tinggal 50 cm dia malah tenggelam? Ada apa sebenarnya? Coba kita renungkan saudara. Pertanyaannya, mengapa Petrus bisa tenggelam ke dalam air? Petrus yang awalnya bisa melangkah dengan iman dan berjalan di atas air, tetapi pada saat dia sudah dekat dengan Yesus, kok malah tenggelam? Why? Apa yang buat begitu? Sama seperti kita. Awalnya kita percaya kepada Yesus, mengikut Tuhan, begitu kita berapi-api, begitu kita menyala-nyala, begitu kita berkomitmen, tapi begitu kita semakin dekat terhadap panggilan kita dalam Tuhan, kita malah tenggelam. Coba tanya diri kita, ada apa denganku? Biar kita bisa merenung saudara. Next. Penyebabnya adalah imannya menjadi berkurang atau tawar karena dia mulai bimbang. Penyebabnya itu, karena imannya itu mulai tawar. Di dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya. Ini dia yang mulai bimbang ini, tawar ini, mengapa engkau bimbang? Yesus tidak berkata, hei engkau orang yang tidak percaya, enggak. Yesus tidak berkata, hai engkau orang tidak beriman, tidak. Tapi dikatakan kurang percaya.
Artinya iman masih ada, tapi nggak berfungsi. Kenapa tawar? Kenapa tawar? Itu dia tadi, karena merasakan tiupan angin, hatinya mulai fokus, pikirannya mulai fokus terhadap persoalan masalah hidup. Padahal sebenarnya tinggal dekat saja sampai kepada Yesus, tetapi pikirannya yang fokus kepada masalah itu membuat dia jadi tenggelam. Itu yang dikatakan Alkitab. Kata kurang percaya dari kata Yunani ditulis dengan oligopiste, artinya Petrus bukan tanpa iman, tetapi kadar atau kualitas imannya mulai tawar karena merasakan gelombang dan angin sakal itu. Next. Kata bimbang dalam teks Yunani ditulis dengan edistasas, artinya ragu di antara dua arah. Artinya hati Petrus terbelah antara iman dan ketakutan. Di satu sisi dia percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia meragukannya. Itu yang dikatakan itu imannya menjadi tawar. Bapak Ibu, persoalan masalah hidup, kalau kita fokus ke situ, itu bisa membuat iman yang menyala-nyala tadi dalam hati kita itu jadi tawar. Sehingga muncullah kebimbangan, keraguan, dan akhirnya kita ketakutan. Kekhawatiran bermunculan. Peristiwa Petrus tenggelam merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Di mana pada permulaannya Petrus percaya pada perkataan Yesus, kemudian melangkah berjalan di atas air. Tetapi kadar imannya menjadi kecil atau tawar ketika merasakan angin sakal dan ombak yang bergelora. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Next. Pak Wei, perhatikan ini. Ini yang saya katakan tadi, 50 cm aja jaraknya dari Yesus. Ketika berkata, Tuhan tolong aku, Yesus langsung ulurkan tangannya, langsung tarik. Berarti enggak jauh dari Yesus, saudara ya. Nah, Yesus segera mengulurkan tangannya lalu mengangkat Petrus keluar dari air dan menjejakkannya kembali agar tetap berdiri di atas air. Next. Tindakan ini menunjukkan kuasa supranatural dari Yesus. Dia sanggup mengangkat dan membuat Petrus yang sudah tenggelam menjadi tegak berdiri lagi di atas air. Kalau bukan kuasa yang supranatural, kalau bukan kuasa ilahi, gak mungkin bisa. Kenapa? Karena mereka berdua ada di atas air. Kalau seandainya ini danau, lalu saya berdiri di sini dengan tempat pijakan yang kuat karena ini terbuat dari semen segala macam, lalu ada orang di situ tenggelam, saya ulurkan tangan, saya tarik, itu mah biasa. Kenapa? Karena kaki saya ditopang oleh pijakan yang kuat. Tapi kalau Yesus menarik Petrus di atas air, pijakannya air, bobot Petrus mungkin sampai 70-80 kilo, menariknya, mengangkatnya, dan menjejakkannya kembali berdiri di atas air. Gak ada manusia yang bisa lakukan itu kecuali kuasa Allah. Amin. Dan itu yang dilakukan Yesus. Next. Yesus tidak hanya mengangkat Petrus yang tenggelam itu, tapi sekarang menjejakkannya berdiri kembali, bahkan membawa Petrus berjalan lagi di atas air menuju perahu. Perhatikan saudara. Sekarang posisi Petrus sudah berdiri kembali di atas air. Bukan karena imannya, tetapi murni karena kuasa ilahi dari Yesus. Yesus membawa Petrus berjalan lagi di atas air menuju perahu dengan kondisi basah kuyup jam 3 subuh. Bapak perhatikan. Waktu Petrus tadi keluar dari perahu mau temui Yesus, dia berangkat dengan iman yang kuat di hatinya. Dia percaya kepada Yesus, dia taat, dia melangkah sehingga dia bisa berjalan di atas air. Tapi sayangnya setelah jaraknya begitu dekat, hanya sekedar 50 cm, dia tenggelam. Tapi waktu dia tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong aku. Lalu Yesus segera mengulurkan tangannya, dia menolong dan mengangkat Petrus. Bukan hanya diangkat, tapi menjejakkan Petrus kembali berdiri di atas air. Bukan hanya menjejakkannya berdiri di atas air, tapi sekarang membawa Petrus berjalan di atas air menuju perahu kembali. Perhatikan, yang pertama, Petrus berjalan di atas air karena imannya. Tapi yang kedua,
Waktu Petrus berjalan lagi di atas air, atau diangkat dari air, diangkat dari keterpurukannya, diangkat dari posisi yang tenggelam, itu bukan lagi iman Petrus, itu murni kuasa Tuhan karena dia mengasihi Petrus. Amin. Sedikit pun tidak ada lagi iman Petrus di sana. Kemana iman Petrus sudah tawar, kemana iman Petrus sudah kandas. Tapi perhatikan, itu tidak menghalangi Yesus untuk bisa mengangkat Petrus kembali dari air itu, menjejakkannya bisa berdiri kembali, bahkan membawa Petrus kembali berjalan di atas air menuju perahu. Minggu lalu kita belajar, selama ini yang kita tahu tentang iman, bahwa kita harus terus memandang kepada Allah, melihat Allah, supaya kita mengalami hal-hal besar dari Tuhan. Itu yang biasa kita dengar. Tapi minggu lalu kita belajar, sekalipun mungkin kita sudah tidak bisa melihat Tuhan, bahkan kita mungkin sudah kehilangan pengharapan, tapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa Tuhan melihat kita. Amin. Malam ini catat baik-baik. Selama ini mungkin kita belajar tentang iman, bahwa imanlah yang membuat kita bisa berjalan di atas segala kemustahilan. Ya, tapi ada kalanya iman itu jadi kandas. Dan ketika itu kandas, dan kita datang berseru kepada Tuhan, dengar, kuasa dan kasih Tuhan sanggup mengangkatmu kembali, sanggup menjejakkanmu kembali, bahkan sanggup membawamu berjalan kembali ke mujizat berikutnya. Oleh karena apa? Kuasa dan kasih-Nya kepada saudara. Amin. Saya mau katakan, naiknya Petrus kembali dari tenggelamnya itu, dia bisa berjejak kembali. Sekali lagi, itu tidak ada andil dari iman Petrus, sama sekali tidak ada. Itu murni perbuatan Tuhan. Itu murni karena kasih Tuhan terhadap Petrus. Bukan karena Petrus beriman. Iman Petrus sudah tenggelam itu. Hanya satu yang dilakukan Petrus ketika dia merasa tenggelam. Lord, save me. Dan ketika Yesus mendengar teriakan itu, dia segera mengulurkan tangannya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan? Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Dalam perjalanan iman saudara, engkau merasa terpuruk, bahkan gagal, jatuh. Saya mau katakan, datang dan berteriak kepada Yesus. Katakan, Tuhan tolong aku. Lord save me. Maka Alkitab katakan, dia akan mengulurkan tangannya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kuasa-Nya, dan akan mengangkat saudara kembali dan menjejakkanmu kembali berdiri. Bukan hanya itu, tapi membawa berjalan kembali untuk menuju mujizat yang selanjutnya. Saudara harus percaya itu. Next. Pesan ilahinya bagi kita dari kisah ini adalah, mungkin kita pernah mengalami keadaan seperti Petrus. Awalnya kita melangkah dalam iman, lalu kemudian kita gagal. Dalam kondisi seperti itu, ikutilah teladan yang diperlihatkan oleh Petrus. Dia berteriak minta tolong, dan Tuhan segera menolongnya dan membawanya kepada mujizat berikutnya. Jadi dalam perjalanan iman kita, ada kalanya iman kita kuat, namun kadang iman kita juga lemah. Dalam situasi iman yang lemah, jangan berdiam diri. Segeralah minta tolong kepada Tuhan dan alami lagi kuasa pertolongannya. Jangan berdiam diri. Ketika saudara merasa terpuruk imanmu, terpuruk kerohanianmu, bahkan engkau mungkin merasa sudah tidak ada pengharapan, lalu engkau berkata, selesai sudah, cukup sudah, capek dah rasanya. Jangan bersikap seperti itu. Tapi datanglah kepada Yesus seperti Petrus berteriak, Lord save me. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus mendengar teriakan Petrus itu, dia segera mengulurkan tangannya. Apa artinya itu? Mungkin ketika saudara berteriak kepada Tuhan, berkata, Tuhan tolong aku, tolong keluargaku, tolong usahaku, tolong kami Tuhan. Mungkin Tuhan tidak hadir secara fisik, tapi Tuhan bisa hadir melalui berbagai media.
Di dalam keputusasaanmu, di dalam keterpurukanmu, Tuhan mungkin bisa utus orang. Apakah itu gembalamu, apakah itu pengerja, apakah itu ketua komselmu, apakah itu teman komsel yang berkata kepada saudara, bro, sis, ayo semangat lagi, bangkit lagi di dalam Tuhan, ayo giat lagi, ayo melayani lagi bersama-sama. Saudara, itu bisa merupakan kehadiran Kristus yang mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita kembali, membuat kita berjejak kembali, membawa kita berjalan kembali di dalam iman untuk mengalami mujizat yang berikutnya. Jadi jangan menutup diri, jangan tutup hatimu, jangan berkata the end, semua sudah selesai, tamat, gak ada gunanya. Jangan berprinsip seperti itu. Tapi bukalah hatimu, berserulah kepada Yesus, dan terimalah pertolongan daripadanya, karena Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk menolong kita. Amin. Pelajaran berharga yang kita dapatkan dari peristiwa Petrus berjalan atas air, yaitu iman merupakan unsur penting untuk mengikuti Yesus. Iman itu penting, saudara. Yesus selalu mengajarkan kepada para muridnya dan memberikan contoh agar mereka dapat belajar, percaya atau berjalan dalam iman. Bahkan di dalam kisah ini, Yohanes 11 ayat 15, peristiwa matinya Lazarus, Yesus berkata, di ayat 6 dikatakan Yesus sengaja enggak mau datang ketika dia mendengar berita mengenai Lazarus, bahwa Lazarus sakit keras sampai Lazarus mati. Tapi di ayat 11 ini diberitahu, saudara, alasannya apa? Coba buka dulu Yohanes 11 ayat 15. Dikatakan begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Artinya apa? Dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita hadapi, di dalam setiap musim kehidupan kita, kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai persoalan. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk mengajar saudara untuk tetap berharap dan beriman percaya kepada Dia. Itu semua pelajaran dari Tuhan. Bukan berarti Dia mau tinggalkan kita supaya kita binasa, enggak. Tapi itu semua adalah sarana yang Tuhan izinkan supaya kita terus belajar berjalan dalam iman bersama dengan Dia. Amin. Next. Pada masa sekarang iman tetap penting bagi kita. Karena Alkitab menyatakan bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Iman menjadi kunci untuk mendapat bagian di dalam Yesus. Ya, di dalam Kisah Rasul 26, 18, Roma 15, 13. Kita harus hidup dengan sikap berjaga-jaga dalam iman. Kita harus mengerti bahwa iman adalah perlengkapan senjata perang kita. Iman adalah perisai dalam melawan musuh. Efesus 6 ayat 16. Kalau saudara baca di sana konteksnya perlengkapan senjata rohani, dikatakan iman itu menjadi perisai bagi kita. Saudara tahu perisai? Tameng. Saudara tahu tameng? Pelindung yang biasa dipakai orang kalau berperang. Ada perisai atau tameng di tangannya. Kalau pedang atau tombak lawan menusuk, ada yang menangkis. Nah, dalam kehidupan kita dikatakan iman itu berfungsi sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai pelindung bagi kita untuk menghadapi serangan-serangan tipu muslihat iblis. Oleh karenanya iman itu harus tetap dijaga, dikembangkan, dipupuk supaya dia berfungsi. Imanlah yang membuat doa kita terkabul. Oleh karenanya jaga iman kita. Oleh karenanya iman wajib dipelihara dengan baik. Next. Kita harus senantiasa menjaga hati kita dengan benar. Karena seperti yang dialami oleh Petrus, angin sakal akan datang silih berganti dan ombak besar akan selalu ada. Hal-hal ini dapat membuat iman menjadi ciut dan bimbang. Kita harus menyadari bahwa masalah, beban hidup, dan tantangan atau pencobaan akan datang silih berganti. Namun kita harus tetap yakin dan percaya kepada Yesus dan menyerahkan semua ketakutan kita kepadanya. Bapak Ibu, istilah yang sering kita dengar berkata begini, badai pasti berlalu. Tapi untuk kehidupan orang percaya sebenarnya statement itu kurang pas. Untuk para murid Kristus, orang percaya kepada Yesus, yang tepat pernyataan itu seperti ini. Badai pasti datang silih berganti.
Kalau dikatakan badai pasti berlalu, berarti kita hanya hidup di dalam satu musim saja, sehingga berlalu. Nanti kalau Bapak Ibu cross check ke kitab Injil, para murid itu tidak hanya kali ini mereka mengalami diterpa angin di tengah danau itu. Tidak hanya kali ini mereka mengalami masalah. Artinya orang percaya itu, Bapak Ibu, menghadapi badai yang silih berganti dalam kehidupannya. Tapi dengar, yang pasti di dalam semuanya itu, ketika kita beriman kepada Yesus, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kemenangan-kemenangan daripadanya. Oleh karena itu iman harus dijaga. Dan manakala iman kita kandas, ingat, jangan lupa seperti apa yang dilakukan Petrus, berteriak minta tolong kepada Yesus. Maka kasih karunia Allah dengan kekuatan kuasa supranaturalnya, Dia akan mengangkat, memulihkan kita dan membawa kita berjalan kembali menuju ke mujizat yang berikutnya. Next. Kita harus percaya bahwa Yesus selalu sanggup menolong kita dalam segala keadaan dan musim hidup kita. Yang percaya katakan amin. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, kita harus selalu percaya. Mungkin kita sudah tidak sanggup, mungkin kita sudah putus asa, tapi kita harus percaya. Pertama, bahwa Yesus melihat kita. Yang kedua, Dia sanggup mengangkat kita dan menjejakkan kita kembali. Amin. Perhatikan Markus 14 ayat 32 berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Perhatikan. Angin itu, gelombang itu baru reda setelah mereka masuk dalam perahu. Artinya ketika Yesus menopang Petrus, membopong Petrus balik ke perahu, berjalan di atas gelombang itu, gelombang masih mengamuk loh. Angin itu masih berputar-putar. Tapi dengar, ketika engkau bersama dengan Yesus, gelombang boleh sehebat apa, tapi engkau akan bisa berjalan di atasnya. Angin sakal boleh menerpa engkau, tetapi engkau akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menang dan masuk ke perahu itu. Dan ketika sampai di sana, semua menjadi teduh. Amin. Itu hanya bisa ada dalam Yesus. Next. Kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita sebenarnya membawa damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu akan membuat kita damai. Itu akan mendatangkan keteduhan di hati kita, saudara. Oleh karenanya saya mau katakan, hadirkan Yesus setiap saat di dalam hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di hati kita, supaya hatimu tetap tenang, hatimu teduh, hatimu bahagia, hatimu bersuka cita. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Karena dalam kitab Nehemia dikatakan demikian, sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. For the joy of the Lord is our strength, kata kitab Nehemia. Orang yang bersukacita adalah orang yang kuat menghadapi masalah. Orang yang memiliki hati yang tenang adalah orang yang bisa menang menghadapi masalah. Bukan karena kita, tapi karena Yesus ada di dalam perahu itu. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena tanpa tengking-tengkingan, Yesus tanpa ngomong sepatah kata pun terhadap angin dan danau. Ketika Yesus hadir di sana, tiba-tiba angin berhenti, gelora gelombang, seketika semua teduh. Amin. Dan itu Yesus lakukan dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu panik dalam menghadapi tantangan hidup. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus yang tinggal di hati kita, Dialah yang selalu sanggup menolong kita. Bagian kita adalah belajar selalu percaya dan melepaskan kendali atas hidup kita kepadanya. Belajar berserah. Belajar berkata, Tuhan, aku berserah. Engkau menuntun hidupku. Engkau mau bawa aku kemana, saya mau ikut. Belajar berserah. Izinkan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita.
Yesus sanggup menolong dalam semua masalah dan ketakutan yang kita hadapi. Karena apa? Karena dia tahu menyediakan yang terbaik bagi kita. Saudara percayalah, masalah boleh datang menerpamu. Saudara percayalah, angin sakal, angin badai, bahkan tornado mungkin boleh silih berganti menghadang kehidupanmu. Bahkan sekali lagi, kita sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah putus asa, kita sudah down, kita merasa sudah tidak ada kehidupan. Tapi dengar, di tengah seperti itu pun, Yesus tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita percayai, dan terus maju berjalan bersama dengan Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, mari berserah kepada Tuhan. Ketika engkau mulai merasa imanmu kandas, jangan berdiam diri tapi datanglah berteriak kepada dia, katakan, Lord save me. Maka dia akan datang mengulurkan tangannya, mengangkat engkau, menjejakkan engkau, dan engkau bawa engkau berjalan kembali menuju kedamaian itu, keteduhan itu, sukacita dan kemenangan itu. Yang mau dan percaya katakan amin.